Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita akan membahas ya mengenai radang ya. Radang itu akar atau awal dari segala penyakit ya. Maka saya akan sampaikan filenya terlebih dahulu ya. Oke, apa sih radang itu gitu ya? Atau kalau mungkin saya mundur lebih awal mengenai sakit, saya ambil file dari perusahaan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya hampir semua masalah sakit yang disebut dengan degenerasi dan juga dengan penuaan itu akibat adanya radang. Nah, radang sendiri itu apa? Radang itu dipicu oleh radikal bebas. Radang atau inflamasi itu dipicu oleh radikal bebas. Nah, apalagi itu radikal bebas ya. Radikal bebas itu oksigen yang kehilangan kaki elektron atau mungkin saya akan mulai dengan slide yang di PowerPoint ya, yang sederhananya dulu ya. Yang saya buat sendiri, nanti baru ke detailnya ke file PDF yang saya ambil dari file perusahaan ya. Oke. Yang pertama adalah mengenai radang atau inflamasi ya. Radang atau inflamasi itu disebabkan oleh apa? Dipicu oleh radikal bebas. Nah, radang ini kalau radang tenggorokan jadi batuk, radang paru-paru ya paru bermasalah, radang prostat bisa menjadi kanker. Kalau radang yang tidak tertangani, radang memicu sel membelah error, radang dimanapun dia itu ada terjadi radang, radang pembuluh darah, maka untuk menutup radangnya tubuh kita pinter ya kolesterol, kolagen, kalsium dicampur jadi kayak lem lalu menutup radang ya sering juga disebut pembuluh darahnya bocor atau luka ditambal maka kalau ada plak kolesterol artinya terjadi radang di pembuluh darah. Radang itu bisa terjadi di mana-mana. Nah, radang itu disebabkan oleh apa? Oleh radikal bebas dan lawannya obatnya tentu antioksidan. Nah, sekarang apa sih radikal bebas itu? Saya akan ambil file kembali ke yang tadi ya, ini file yang lebih detail ya. Nah, radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu oksigen yang kehilangan kaki elektron. Jadi O2 ini oksigen itu ada kaki-kaki elektronnya. Nah, begitu hilang, dia menjadi radikal bebas. Dan radikal bebas ini merusak sel, pembelahan sel terganggu, ya jadi sel error harusnya bunuh diri atau dimakan sel yang lain, tapi tidak, itulah menjadi minimum kista kanker, tumor, ya kita sebenarnya kanker. Nah, sekarang, radikal bebas sendiri itu dipicu oleh apa? Kenapa bisa terjadi radikal bebas? Apa dampak dari radikal bebas? Nah, radikal bebas itu akan menghancurkan sel-sel tubuh ketika sel harusnya membelahnya jadi salah. Nah, maka boleh dikatakan 90% penyakit degeneratif itu disebabkan oleh radikal bebas. Baik itu jantung koroner, orang stroke, pendarahan di pembuluh otak, ya karena otaknya pembuluh darahnya ada radang, menjadi kaku, ada plak kolesterol, itu karena radikal bebas. Nah, sekarang masih ada penyakit-penyakit lain yang bisa dibuat daftarnya yang disebabkan oleh kerusakan sel akibat radikal bebas. Perusakan sel pembuluh darah jantung ya menjadi jantung koroner. Perusakan sel di hati menjadi sirosis hati. Kerusakan sel di ginjal, di pembuluh darah ginjal ya menjadi sakit ginjal kronis harus cuci darah. Kerusakan sel di mulut ya kanker mulut. Ini semuanya disebabkan oleh kerusakan sel akibat radikal bebas. Kerusakan sel di mata, katarak itu karena sel di mata rusak, yaitu akibat radikal bebas. Rematik, apa sih rematik itu? Kerusakan sel sendi akibat radikal bebas. Radikal bebas radangnya di persendian, persendiannya jadi nyeri. Kerusakan sel di kulit ya menjadi macam-macam, bisa eksim, bisa menjadi dermatitis, ya, keriput, pigmen warna yang menyimpang, bahkan juga akibat radikal bebas maka terjadi sel imun yang kacau ya. Nah, ini semuanya akibat dari radikal bebas. Nah, sekarang terus radikal bebas itu
Apa pemicunya, penyebabnya kok dampaknya luar biasa? Yang pertama adalah radikal bebas dari internal tubuh manusia. Jadi memang dalam tubuh kita itu kan terjadi metabolisme, baik metabolisme lemak, karbohidrat, protein, metabolisme kafein. Jadi radikal bebas itu kayak sampah dari metabolisme. Jadi memang pasti ada. Makanya juga pasti ada anti radikal bebas yang dari tubuh sendiri. Tapi kita lihat daftarnya dulu. Daftar penyebab radikal bebas satu memang hasil metabolisme tubuh secara normal menghasilkan. Tapi ketika ada stres, depresi, cemas, khawatir, ya, jadi dalam kelompok stres itu termasuk khawatir, takut, ketakutan, cemas, depresi, itu jumlah radikal bebas itu bisa naik secara eksponensial, berlipat kali ganda. Adanya luka, ya, juga terjadi radang, dengan kata lain ada memicu radikal bebas. Kelelahan yang berlebihan, kerja yang berlebihan, olahraga berlebihan, itu juga memicu radikal bebas dari dalam tubuh. Nah, sekarang yang memicu radikal bebas dari luar tubuh, polusi. Polusi makanan itu ya pewarna, perasa, pengawet. Polusi udara, ya karena ada Pertalite, solar. Negara maju kan nggak ada ya Pertalite, solar. Mereka semuanya Pertamax dan DEC. Itu mengandung logam berat. Logam berat itu polusi dari udara. Polusi dari air, ya semua air yang dikemas dengan plastik yang mengandung mikroplastiknya, mengandung merkuri, timbel, logam berat, akhirnya larut ke dalam airnya. Jadi polusi air, polusi udara, polusi makanan, rokok, alkohol, obat-obatan. Bahkan ke orang ketika di kemo, di ronsen itu pun memicu radikal bebas. Tentu demi keselamatan nyawa, tindakan seperti ronsen, kemo dibutuhkan. Tapi itu kita hanya mendaftar saja, itulah yang dicantumkan di dalam pemicu jumlah radikal bebas yang luar biasa, termasuk insektisida, pestisida. Makanya penggunaan pupuk-pupuk kimia masuk ke dalam sayur, sayurnya ada pestisidanya, orang kalau saya tes QRMA, wes tubuhnya ada pestisida. Ya kalau ada merkuri timbul dari polusi udara, di tubuhnya ada racun, detoknya nggak jalan, ya akhirnya ada radang, dan radang menjadi sakit. Bahkan radikal bebas juga dipicu oleh radang akibat adanya virus dan bakteri. Itu adalah sumber pemicu radikal bebasnya. Nah, sekarang obatnya apa sih? Obatnya cuma satu, nggak ada yang lain. Radikal bebas itu obatnya cuma satu, yaitu antioksidan. Baru jenis antioksidannya yang bermacam-macam. Jadi, ketika radikal bebas ketemu antioksidan, itu malah jadi oksigen, O2. Karena emang radikal bebas itu adalah oksigen yang kehilangan kaki elektron. Nah, antioksidan ini akan memberikan kaki elektron kepada elektron yang hilang, sehingga jadi oksigen, dari racun jadi makanan. Nah, berbicara radikal antioksidan, maka dibagi dua. Ya. Yang pertama, antioksidan yang memang tubuh kita tuh produksi. Ini kalau Dokter Cahyono bilang kastanya tertinggi, paling ampuh, luar biasa, yaitu yang namanya enzim superoxide dismutase. Dia antioksidan yang kerjanya enzimatik, ya seperti enzim itu ya kayak klasik enzim itu kan enzim. Atau orang-orang yang giginya sensitif harus minum pakai odolnya yang odol enzim itu jadi nggak ada sabunnya. Bakteri mati karena kerjanya enzim. Waktu zaman COVID, saya meneliti ekoenzim, ya, yang menemukan si Dokter Rosukon. Saya cuma membantu penelitian untuk membuat rincian lebih detail bahwa ekoenzim membunuh 10 bakteri, ya, dari di lab mikrobiologi IPB. Nah, surat itu yang dibawa ke Pak Yusuf Kalla, dan Pak Yusuf Kalla tanda tangan setuju ekoenzim untuk melawan bakteri dan virus. Karena memang itu nggak ada kimianya, tapi enzim. Jadi kerja enzim. Makanya ekoenzim itu, kerja enzim itu bisa untuk ngepel lantai, untuk mandi, bunuh bakteri. Nah, itu enzimatik. Nah, sekarang bukan soal enzim, tapi sebenarnya ini antioksidan. Tapi disebutnya antioksidan enzimatik, yaitu superoxide dismutase yang disingkat SOD. Yang kedua adalah katalase, kurang terkenal karena nggak ada yang produksi, tapi glutathione dan SOD ini ditiru oleh manusia, membuat tiruan yang menyerupai SOD dan tiruan yang menyerupai glutathione, bahkan hampir dikatakan sangat mirip atau sama. Ya, glutathione, makanya banyak perusahaan-perusahaan kesehatan menjual glutathione. Kalau SOD hanya di Jepang ya dipatenkan dan di Indonesia masuk lewat GG. Nah, sebenarnya
SOD yang diminum itu bukan internal, itu menyerupai, tapi yang diproduksi oleh tubuh manusia itu sebenarnya yang hebat itu ya SOD, katalase, glutathione. Ini produksi dalam tubuh. Tapi ketika orang stres, maka produksi ini berkurang. Itulah kenapa olah nafas bisa menaikkan antioksidan. Kenapa? Karena olah nafas meditasi itu adalah manajemen stres. Hati gembira, obat yang manjur, ucapan syukur, damai sejahtera, sukacita. Makanya Profesor David Hawkins itu kan mengatakan bahwa energi tertinggi itu ketika orang mencapai kesadaran murni dan mengalami damai sejahtera, sukacita, cinta kasih. Itulah yang membuat tubuh manusia bisa produksi antioksidan. Nah, tetapi antioksidan produksi manusia ini misalnya kalau menggunakan skala ya, maka waktu bayi mau lahir itu 52 juta. Nah, ketika umurnya 10 sampai 30 tahun produksinya udah mencapai tinggal 75-80%. Usia 30-40 produksi antioksidan dalam tubuh manusia udah tinggal 65-80%. Mungkin saya ambil angka bawahnya ya. Ketika usia 40-50 tinggal 40%, 50-60 tinggal 30%, 60-70 tinggal 10%, di atas 70 bahkan di bawah 10% antioksidan yang diproduksi oleh tubuh manusia. Nah, itulah kenapa kita butuh antioksidan dari luar tubuh. Apa saja itu antioksidan dari luar tubuh? Semua vitamin itu boleh dikatakan antioksidan, vitamin C, vitamin B, vitamin E. Makanya kalau di saya di apotek PHS juga ada vitamin C yang mengandung selenium. Kenapa? Vitamin C, vitamin E, selenium itu antioksidan. Sekarang muncul vitamin C yang terbaru, di mana vitamin C digabung digabung selenium, ya dan zinc juga. Lalu karotin, karotin tuh ya ada di wortel, buah yang berwarna merah, pepaya, itu semuanya mengandung antioksidan jenis karotin. Polifenol ada di bekatul, ya, ada juga di SGF, Super Green Food, ada di daun katuk, daun kelor. Flavonoid juga ada di rumput-rumputan, apa rumput 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 laut maksudnya ya. Makanya juga Super Green Food itu mengandung flavonoid. Ya, ganggang hijau, ganggang biru, spirulina, chlorella itu adalah semuanya antioksidan dari luar. Nah, sekarang ketika orang itu jumlah radikal bebasnya dibanding dengan antioksidan buatan tubuh sendiri itu makin lama kan makin tidak imbang. Tadi balik lagi ke sini ya. Ini seiring dengan usia, maka jumlah antioksidan yang diproduksi oleh tubuh makin dikit makin dikit. Itulah kenapa kita mulai butuh antioksidan yang dari luar tubuh. Nah, sekarang tinggal yang dari luar tubuh itu apa? Ya, kalau menurut saya kita butuh semuanya. Kita butuh vitamin C, vitamin B, karena vitamin C, vitamin B selain bertindak sebagai antioksidan, dia juga punya kerja yang masing-masing vitamin itu spesifik. Kalau kurang juga dampaknya spesifik. Kurang B3 udah sering kesemutan gitu ya. Kurang karotin nanti ada masalah gangguan di mata. Nah, maka kita perlu berbagai jenis antioksidan. Nah, lalu kita turun ke bawah ya. Nah, antioksidan yang eksternal. Nah, ini cukup menarik. Sebenarnya ada penelitian dari Profesor Dr. Yuki Niwa. Ya, dia mengekstrak dari berbagai macam tanaman herbal. Ya, tanaman, bijian, biji-bijian, kedelai, bawang, segala macam diekstrak. Jadi kayak kayak misalnya chia seed diambil antioksidannya diramu gitu ya, maka menjadi antioksidan yang menyerupai superoxide dismutase yang namanya Nimana SOD. Balik lagi, SOD itu apa sebenarnya? SOD itu sebenarnya antioksidan yang diproduksi oleh tubuh manusia, yaitu SOD, katalase, glutathione. Nah, manusia mulai mencoba membuat imitasi dari yang diproduksi oleh tubuh manusia ini. Walaupun ya kita butuh dua-duanya ya. Dalam arti gini, toh memang seiring dengan umur kan ini laju produksinya berkurang, tapi bisa dipertahankan laju turunnya ini dengan olah nafas, ya, dengan ketenangan batin, dengan meditasi. Makanya John Kabat-Zinn banyak mengajarkan mengenai ketenangan batin, olah rasa, di mana saya di PHS nyebutnya MBSR. Mas Gunggung juga bikin kelas ya, Mas Gunggung bikin kelas olah nafas untuk menaikkan antioksidan baik itu SOD, katalase, glutathione gitu ya. Ya, banyak emang orang yang mengajarkan atau hampir semua olah nafas ini menaikkan hal ini. Tinggal masalah pengukuran dan pembuktiannya. Ya, tapi
kayak John Kabat-Zinn karena dia kepala klinik Fakultas Kedokteran di Amerika, dia memiliki alat untuk membuktikannya dalam pelajaran-pelajaran olah nafasnya. Oke, lanjutkan lagi. Lalu sebenarnya antioksidan yang menyerupai SOD itulah yang sama profesor yang namanya menjadi ada bagian dengan tadi yang saya sebut namanya ya. Kenapa disebut niwana? Karena diekstrak dari berbagai bahan ini gitu ya. Itu penemunya sudah sebenarnya ke atas lagi yaitu Profesor Dr. Yuki Niwa. Ya, kalau Pak Jos pernah ketemu dengan beliau ya. Nah, ini adalah antioksidan super. Oke. Saya cepetin saja supaya nanti banyak waktu buat tanya jawab ya. Nah, antioksidan sendiri kan tentunya bermacam-macam ya, tapi kalau dalam daftar yang dibuat oleh Profesor Yuki Niwa ini, ya antioksidan itu termasuk ini untuk singkatnya aja, kalau yang berminat dengan materinya, dokumennya ini ada berapa puluh lembar ya, ada sampai 34 lembar, nanti japri saya aja, tak kasih filenya ya, tapi saya lebih senang malam ini kalau kita bisa lebih waktu untuk bertanya jawab. Nah, kalau menurut Profesor Yukiniwa gitu ya, maka antioksidan itu juga akan membantu mengatasi diabetes, radang hati, hipertensi, masalah ginjal, buang susah besar, radang lambung, apalagi yang namanya radang-radang gitu ya, radang prostat, jantung koroner, katarak, itu bisa dengan antioksidan yang oleh Profesor Yukiniwa diberikan nama Niwana. Masih ada lagi kelelahan, rematik, artritis, pasca stroke, orang kanker. Makanya dokter Ando di Jogja itu ya dia berani nggak kemo nggak radiasi. Kanker prostat stadium 3 ya sembuh hanya dengan antioksidan. Ya, termasuk juga Gavrila juga kanker getah bening stadium 4, metastase ke paru-paru, dia mengandalkan penggunaan antioksidan plus olah nafas. Karena olah nafas juga menaikkan antioksidan. Dan sekarang sudah 8 tahun sembuh bersih padahal kanker getah bening stadium 4 metastase ke paru-paru ya. Ya karena memang prinsipnya kanker itu sel yang error ya. Ketika antioksidan membuat radang itu teratasi ya, memang dosisnya yang menjadi lebih tinggi bahkan termasuk lupus ya, hipertiroid itu semuanya akibat dari radang dan bisa diatasi dengan antioksidan. Oke. Ini ada berbagai hasil uji lab mengenai Niwana ya. Ini profesor, gambarnya Profesor Yuki Niwa, pendidikannya, jabatannya, dan cukup menariknya juga banyak ini saya lewatin aja 18 rumah sakit di Jepang itu menggunakan terapi antioksidan ya. Profesor Dr. Yuki Niwa sendiri menulis berbagai jurnal karena penemuannya dipatenkan dan sudah dijurnalkan sehingga jurnal mengenai antioksidan yang namanya Niwana ini berlimpah ya. Belum lagi di Indonesia sudah cukup lama sehingga testimoninya pun sudah dikumpulkan banyak sekali ya. Saya nggak akan ceritakan satu persatu. Demikian juga dengan pendapat berbagai macam dokter di Indonesia ya, ada belasan dokter yang diberikan dimintain pendapatnya. Nah, saya sampai di sini mengenai antioksidan dari file tadi ya, yang saya comot ya dari file mengenai antioksidan. Saya balik ke PowerPoint yang saya buat secara singkat untuk merangkum secara sederhana, lalu kita bisa masuk di tanya jawab ya. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi radang itu disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas intinya stres dan polusi, polusinya yang macam-macam, lalu obatnya adalah antioksidan. Nah, antioksidan ini juga sampai salah tulis lagi. Antioksidan itu ada yang diproduksi tubuh, ada yang bukan tubuh. Nah, antioksidan yang diproduksi oleh tubuh itu bermuara kembali pada tiga, yaitu superoksida dismutase, katalase, dan glutation. Sedangkan antioksidan yang diproduksi di luar tubuh, kita harus makan, adalah semua vitamin, semua kelompok karotin, beta karotin, kelompok polifenol, kelompok flavonoid, dan lain-lain. Ya. Nah, ketika orang itu stres, maka jumlah radikal bebas itu akan naik sekali, dan bahkan juga stres itu membuat
produksi internal antioksidan turun. Tapi ketika orang bermeditasi, ya, maka jumlah antioksidan yang diproduksi oleh dalam tubuh itu akan naik. Ya, oke. Nah, sekarang saya rangkum tadi menjadi lebih dalam satu gambar ya mengenai antioksidan yang diproduksi yang harus dimakan dari luar tubuh. Saya perluas daftarnya, paling enggak supaya kita ngerti gitu ya. Nah, sebenarnya apa saja sih antioksidan itu yang kalau yang dari luar tubuh? Yang dari dalam tubuh kan produksi tubuh kita, tapi yang produksi tubuh yang paling hebat ya, superoksida dismutase, katalase, glutathione. Itu yang paling hebat karena itu dibuat oleh tubuh kita pasti cocok. Nah, yang dari luar itu sumbernya itu di mana gitu ya. Nah, yang pasti semua vitamin itu antioksidan. Ya, vitamin C pilih yang liposomal. Semua perusahaan yang eh, seperti Nuskin, AFC. Nah, kalau saya kan di KK, Apotek PHS itu semuanya vitamin C-nya liposomal. Artinya aman buat lambung, ya, aman buat lambung. Dan kalau di KK barusan keluar vitamin C terbaru yang dicampur, ditambah, diperkaya dengan selenium, vitamin E dan vitamin D3. Ya. Jadi vitamin itu antioksidan, omega 3 yang ada di ikan, ya itu antioksidan. Polifenol itu ada di bekatul dan di lain-lain juga banyak sebenarnya sumbernya. Salah satunya ya saya sering mempromosikan itu bekatul karena bekatul ini di Indonesia sebenarnya paling gampang. Banyak ada di mana-mana. Ya kalau mau yang kapsul di saya ada. Yang pasti sebenarnya kalau kita pakai pedoman, ya kalau saya kan agama saya Kristen di Alkitab itu Tuhan berfirman segala biji-bijian akan menjadi makananmu gitu ya. Nah biji-bijian itu sekarang ya beras sudah bukan biji lagi karena udah nggak utuh. Nah bekatulnya dibuang. Tapi kalau chia seed, flaxseed, lentil, nah itu kan akhirnya masih menjadi biji yang utuh, menjadi pilihan untuk menjadi sumber antioksidan. Makanya banyak orang kanker misalnya, kanker itu sebagai contoh kasus dan juga autoimun adalah orang yang masalah radikal bebasnya, radangnya itu sempat tak tertangani, tak terkendalikan. Maka mudah banyakin yang namanya chia seed, flaxseed, biji-bijian. Nah, kalau saya sekarang ya kembali makan pekatul ya. Berasnya malah nggak dimakan karena beras mau merah, mau hitam, mau putih kalau udah dibuang pekatulnya ya sudah bukan biji utuh lagi. Semua buah-buahan, ganggang, biji-bijian ya itu sumber antioksidan. Nah, satu lagi yang perlu saya sebutkan adalah rimpang, empon-empon, empah-empah, pawang-pawangan. Kalau dulu ada Profesor Hembring, sekarang ada Dokter Prapti Utami. Sudah beberapa kali juga ngajar mengenai rimpang, empon-empon, rempah-rempah, pawang-pawangan. Itu sumber antioksidan. Nah, sebelum masuk ditanya jawab, saya akan tunjukkan sumber di YouTube, ya, file-file yang terkait, ya, file-file yang terkait yang menopang menjadi satu kesatuan dengan pelajaran ini, yaitu apa yang perlu disimak kalau misalnya modul yang lain. Ya, tentu kita sudah bicara radang, dampaknya penyakitnya luar biasa. Lalu kita minum antioksidan mengatasi radang. Ya, tapi jangan sampai terus kita ini makan makanan yang memicu radang. Makanya saya akan ingatkan file yang pernah, seminar yang pernah ada dengan Dr. Elizabeth Subrata. Jadi saya tunjukkan filenya ya. Kita itu gampang masuk ke YouTube ya, lalu ketik makanan anti radang Dr. Elizabeth ya, atau kalau enggak ya ketik aja makanan anti radang Jarot gitu ya. Nanti yang muncul yang mengajar adalah Dr. Elizabeth Subrata. Ini panjang banget ya, filenya sampai 2 jam, 2 jam 20 menit ya, orang kayak kuliah ya. Emang Dr. Elizabeth ya dia kan farmakolog dan dia ngajarnya kalau nggak lengkap nggak puas gitu. Jadi nggak bisa Pak kalau saya cuma 1 jam gitu ya, panjang ya, termasuk tanya jawab tuh 2 jam 20 menit tuh. Nah, ini Dokter Elizabeth Subrata ini mengajarkan dalam modul makanan pemicu radang ini ya jangan kita minum antioksidan, sudah makan vitamin mahal-mahal, tapi masih makan makanan terus yang memicu radang. Di mana Dokter Elizabeth Subrata itu mengajarkan namanya ages, yaitu angka yang mengindikasi seberapa banyak makanan memicu radang. Nah, yang menarik itu kan semua makanan haram ternyata ages-nya tinggi. Lalu goreng-gorengan tuh melipat gandakan bisa 2-3 kali lipat nilai ages.
Jadi nilai seberapa banyak makanan memicu radang. Contohnya telur misalnya 200, begitu digoreng jadi 400. Tapi di bawah 5.000 itu masih batas aman. Bahkan aman untuk orang kanker. Jadi misalnya telur goreng karena ya telur tuh bukan goreng ya. Kalau tempe goreng kering, kalau telur kan sebenarnya bukan goreng di dadar, jadi cuma diceplok ya. Kena panas sedikit diangkat, itu sebenarnya bukan telur goreng gitu. Makanya ketika telur digoreng itu ages-nya ya dari 200 naik 400 masih jauh di bawah 5.000. Tapi ayam misalnya, nah ayam kan gorengnya biasanya udah lebih lama. Dari 2.000 jadi 4.000-an angka 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 indeks ages-nya. Nanti Bapak Ibu simak di modul makanan anti radang ini ya. Tapi kayak babi bakar ini itu udah 80.000. Jadi ingat batas aman itu 5.000. Makanan yang nilai ages-nya di atas itu nanti detailnya simak aja modul 18 ini. Pokoknya ketik aja makanan anti radang, di situ sekaligus juga disebutkan makanan pemicu radang. Yang pasti semua binatang yang haram menurut Alkitab, Taurat, yang haram menurut Al-Quran, semua ages-nya nggak ada yang rendah. Nah, tapi yang menarik juga adalah semua rempah-rempah. Jadi misalnya, loh Pak, orang Tiongkok itu kan banyak makan babi yang nilai ISIS-nya tinggi sekali. Kok sehat? Nah, karena mereka makan anti radangnya. Ya, jadi makanan anti radang itu apa? Misalnya bawang putih, lada hitam, serai, kunyit, jahe, lengkuas. Jadi semua empon-empon, semua rimpang, semua bawang-bawangan, semua bumbu dapur kecuali mecin. Maka mecin dibuang aja supaya enak pasti akan dipicu menggunakan bumbu rempah-rempah alam, herbal, asli ya yang justru itu antioksidan. Ada liman, ada hitam, semua itu adalah antioksidan. Jadi kita sudah belajar mengenai antioksidannya, tapi terus jangan makan makanan yang memicu radang. Udah percuma kayak dinetralkan. Maka ini yang saya sarankan. Nanti saya sambil ngepost rekamannya, saya akan post ulang modul makanan anti radang dari Dr. Elizabeth Subrata ya. Oke. Jadi kita akan masuk di sesi tanya jawab. Jadi dari saya singkat itu aja mengenai radang ya. Kalau ada pertanyaan silakan seperti biasa ditulis, kita pertanyaannya sistem tertulis. Tapi yang pasti sebelum tanya jawab dan penyampaian saya akan bagi dalam dua file di YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau melihat eh, video ini ya tadi kita mulai 2 jam setengah 8 sudah mulai ya 8 lebih dikit. Nah, kalau Anda menyimak ini, maka nanti simak file video YouTube berikutnya yang jadinya tanya jawab. Jadi biar tidak terlalu panjang, saya akan stop rekamannya dulu. Ya. Saya stop rekamannya, lalu nanti kita rekam lagi. Ya. Saya stop.